Mas Faisal, di tengah jelang pertemuan antara Amerika Serikat dan juga China, pertemuan dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, di tengah kondisi geopolitik saat ini, terutama konflik Amerika Serikat dan Iran, ini kira-kira arahnya akan kemana pasca pertemuan nanti? Indikator apa yang harus kita lihat pasca pertemuan? Ya, saya kira Iran sudah sadar ya. Mujtaba Khamenei itu berperang melawan Amerika dan Israel didukung rakyat. Sebaliknya, Trump ikut berperang bareng Israel menyerang Iran, itu tidak didukung sama sekali oleh rakyat. Artinya Iran tetap tidak akan kendor dengan tuntutannya. Selain itu memang Iran ingin menunjukkan mereka bangsa yang punya harga diri, selain merdeka dan berdaulat, tidak mau didikte oleh Amerika ataupun negara barat lainnya. Dan selama Iran itu bisa meladeni itu dan bertahan, bahkan itu sudah dibuktikan sampai lebih dari 2 bulan ini Iran bisa bertahan terhadap tekanan diplomatik, terus juga agresi militer. Saya kira itu malah yang nanti kalau dibalik, kalau misalkan tujuan awalnya menumbangkan rezim mullah di Iran, ini nanti malah yang tumbang adalah republik di Kongres mungkin di pemilihan selanjutnya nanti. Oke, bergeser ke Prof. Hikmah. Apakah Anda melihat akan ada perubahan signifikan dari arah konflik pasca pertemuan nanti Xi Jinping dengan Trump? Sebenarnya kalau misalnya Trump itu menurunkan egonya ya, dan kelihatannya dalam pertemuan ini dia kan menyanjung-nyanjung Xi Jinping sebagai teman baiknya, saya ini. Padahal kalau kita lihat sebelumnya bagaimana Trump itu sangat hostile terhadap China, terhadap pengenaan tarif dan lain sebagainya, begitu ya. Sekarang sudah mulai tone down gitu ya, mulai turun. Mungkin saja ada hal yang positif, meskipun seperti saya katakan perang ini gencatan senjata akan terus, kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Bahwa ini mungkin sebagai jalan keluar. Lalu ada peran Inggris, Prancis, dan banyak negara yang mencoba agar tidak diidentikan atau dilabel bahwa ini merupakan tindakan Amerika Serikat oleh Iran, tetapi negara-negara yang independen yang memang ingin supaya minyak dunia itu memang segera turun harganya. Jadi ini yang harus dukung, tapi kita juga harus waspada dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Karena bukannya tidak mungkin Israel akan mensabotase apa yang sudah terjadi secara kondusif sekarang ini. Ya, kalau kita lihat sekarang ini sebenarnya tidak ada serangan Amerika Serikat ke Iran, itu di masyarakat Iran mungkin hidupnya sudah mulai normal, sudah mulai kondusif. Tetapi kalau misalnya nanti Israel mengupayakan tindakan-tindakan yang membuat Iran harus menyerang Israel mungkin, dan Amerika nanti akan menyerang kembali, dan itu akan menjadi masalah. Jadi Israel menjadi variabel pendorong eskalasi kemungkinan. Betul sekali. Seperti itu. Karena sekarang ini sebagaimana disampaikan oleh Menlu Rubio, bahwa Amerika Serikat kan sudah mengatakan epic fury itu sudah berakhir. Ya. Dan sekarang kalau Amerika menyerang, itu kalau dia diserang. Sementara ketika ada di Selat Hormuz ada serang menyerang, selalu Trump atau Pete Hegseth mengatakan ini tidak berarti gencatan senjata dilanggar, gencatan senjata masih on gitu ya. Karena kekhawatiran di dalam negeri untuk Amerika Serikat, dan mereka ingin bahwa sekarang kita fokus saja, nggak usah regime change, nggak usah soal nuklir dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana Selat Hormuz itu bisa terbuka seperti itu. Oke, dari Pak Imron sendiri bagaimana pandangannya? Ya, lagi-lagi saya melihat ini, saya berharap lah ya, agar China ini bisa menawarkan apa yang saya namakan face saving formula kepada Presiden Trump, sehingga dia kembali ke Amerika Serikat dengan membawa narasi bahwa dia sudah bisa menyelesaikan perang ini yang menguntungkan ekonomi maupun kepentingan politik dari pemerintah Amerika Serikat. Dengan demikian, dia bisa melalui midterm elections ini dengan mulus dan terhindar dari apa yang dinamakan impeachment. Kalau tidak, oleh karena itu saya ragu-ragu apakah dia akan menyia-nyiakan ya kesempatan ini. Faktanya, sekali lagi saya ingin garis bawahi ya, faktanya dia sudah mau datang ke China itu sudah petanda positif. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan dengan Xi Jinping, terlepas dari perang dagang, dia juga bisa menerima suatu face saving formula yang mengatakan bahwa saya berhasil membuka Selat Hormuz, saya berhasil meyakinkan Iran bahwa nuklirnya itu harus dipastikan
Apakah itu melalui mekanisme NPT atau tidak, itu lain persoalan. Bisa dipastikan tidak akan digunakan untuk membangun senjata nuklir. Dengan demikian, dia bisa kembali ke Amerika dengan chin up, dengan kepala tegak bahwa saya sudah memenangkan peperangan. Dengan demikian dia akan mempengaruhi secara positif akhir daripada pemilihan pada November yang akan datang. Artinya kita tunggu 14 hingga 15 Mei, kira-kira poin-poin apa saja yang akan disepakati oleh kedua negara besar ini, kita tunggu saja. Baik, Pak Imron, Mas Faisal, Prof. Hikmahanto, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.